Oke, selamat siang teman-teman. Jadi sekarang saya ini mau berangkat ke salah satu bengkel power steering di Jakarta Selatan, yang dimana sebelumnya saya sudah melakukan repair untuk power steering saya itu di bengkel tersebut. Jadi waktu itu ceritanya tahun 2021 ya. Saya ke bengkel tersebut itu sekitar bulan-bulan Maret atau April gitu untuk dilakukan repair, dan berhasil di repairnya itu waktu itu diganti bushingnya, terus seal-sealnya diganti semua karena memang ada kebocoran juga sedikit. Namun pada saat itu memang kondisi pinionnya itu dengan as di dalamnya itu memang sudah tidak terlalu baik. Namun kata salah satu montir di sana, dicoba untuk dimaksimalkan. Jadi selesai diservis nggak berapa lama, paling hanya sekitar sebulan 2 bulan saya balik lagi ke situ karena setir itu jadi oblak juga, dan akhirnya di setel. Saya tidak tahu apanya yang di setel, entah dikasih pemberat atau apapun semacamnya lah. Dan sama juga, hanya bertahan 1-2 minggu gejala itu kembali lagi. Memang pada saat itu setir saya tuh di setel jadi berat. Nah, cuman setelah di setel jadi berat itu memang saya juga merasakan gitu ada perbedaannya, walaupun dia berat tapi tidak mudah oblak gitu. Tapi hanya sekitar 1-2 minggu, seperti yang tadi saya bilang, kembali lagi gitu. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini setir mobil saya lepas. Nah, ini jalan itu agak gelombang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, setir saya itu sangat gampang goyang. Memang wajar, pasti ada toleransi, namanya sepeleng ya. Tapi toleransinya itu terlalu banyak, sehingga menurut saya setir ini sangat-sangat lemah gitu. Jadi tidak bisa stabil jalan lurus ke depan. Seperti yang di video sebelumnya saya bilang juga kan, kalau saya itu sangat sulit untuk menentukan satu titik lurus ketika saya berada di jalanan. Jadi oke, kita akan lewat tol Jor, terus kita akan mengarah langsung ke Antasari, salah satu bengkel power steering yang namanya sudah cukup besar di Jakarta. Oke.
sekarang sih dia ada spelling, tapi spellingnya itu tuh masih dalam batas yang jauh lebih wajar ya sebelum dilakukan penggantian. Dan ketika contoh seperti ada jalanan di depan ini yang kurang rata, nah, setir itu nggak serta-merta langsung lari. Ya so far lebih baik ya tentunya ya. Cuman yang menjadi pertanyaan bagi saya sendiri adalah satu, durability rear power steering yang baru saya pasang gitu, bertahan berapa lamakah dia? Kita akan coba pakai mobil ini. Memang kita tidak kasar ya, karena ya kita sadar gitu, kita mengendarai mobil sedan yang pasti kalau ada polisi tidur ataupun ada jalan-jalan yang memang rusak, kita pasti jauh lebih melambatkan kecepatan dibanding kita menggunakan mobil-mobil tinggi seperti ya kelas MPV ataupun SUV gitu. Karena kan yang namanya sedan ini ground clearance-nya pasti lebih rendah dibanding mobil-mobil tersebut. Nah ini sih walaupun dia goyang, tapi ya goyangnya itu berbeda gitu, bisa dikendalikan dan tidak kaku ya, berbeda dengan kondisi sebelumnya. Jadi goyangnya itu bahkan sangat sulit terkadang dikendalikan, apalagi kalau kita dalam keadaan kecepatan yang tinggi ya. Saya sering pulang pergi Jakarta-Bandung ya karena pekerjaan, jadi saya sering ngerasain kalau mobil ini saya pakai di Japek, di tol layang MBZ, terus saya turun di tol Cikampeknya, bahkan masuk ke Cipularang, karena kan pasti apalagi terutama di jalur kiri ya, pasti akan banyak jalan-jalan yang entah itu bumpy, bergelombang, ataupun jalan-jalan yang ada bekas tambalan, karena memang jalur kiri itu banyak digunakan sama kendaraan-kendaraan bermuatan besar seperti bus dan truk. Nah, jadi teman-teman, setelah melakukan penggantian sih lumayan ya, ada dampaknya, efeknya yang terasa jauh lebih baik pastinya, dan juga lebih pede untuk mengendarai mobil Toyota Camry ini tipe V 2,4 ya, 2400 cc. Terutama itu kalau misalkan kayak tadi saya menemukan jalan-jalan yang bumpy dan berlubang, itu saya lebih bisa memiliki pengendalian yang lebih baik daripada sebelumnya di saat sebelum melakukan penggantian rear power steering ini. Namun untuk kecepatan tinggi tentunya saya belum mencoba, dan nanti mungkin saya akan mencoba untuk mengetes ini dalam kecepatan tinggi, terutama di jalan tol ya. Mungkin akan saya sampaikan bagaimana kesannya di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih udah dibagikan video ini ke teman-teman yang lainnya. Semoga bisa bermanfaat. Dadah.